Selamat malam, dengan saya Wildanes Karifin. Hari ini saya sedang berada di Jakarta Barat, tepatnya di Pasar Palmerah. Kita akan mengetahui bagaimana pendapat dari sisi pedagang mengenai pemboikotan produk-produk dari Israel. Mari kita simak. Mana pendapat Abang dari sisi pedagang tentang pemboikotan produk-produk yang dari Israel, Bang? Pendapat ya, kalau ini memang kalau gimana ya, ada langganan yang ngomongnya kalau ada yang logo kayak gitu mah nggak mau, ada yang nggak mau beli, ada yang nggak bodo amat, jadi ada sebagian doang kayak gitu, cuman jarang-jarang loh yang kayak gitu. Terus ya emang ngaruh juga, soalnya kan di sana saudara-saudara kita banyak yang tahu sendirilah pokoknya kayak gitu. Aksi pemboikotan produk Israel telah menjadi topik perbincangan yang hangat akhir-akhir ini. Selain sebagai tindakan protes terhadap kebijakan Israel terkait konflik Palestina, pemboikotan ini juga memiliki dampak ekonomi terhadap pedagang dan pelaku bisnis lainnya. Selamat sore, saya Wildanes Karifin. Hari ini saya berada di Jakarta Barat, tepatnya di Lapo Bukit Tinggi, sebuah tempat makan yang terkenal dengan makanan khasnya dari Sumatera Barat. Mari kita simak videonya. Pertama, ada nggak sih cabang-cabang di tempat lain selain di tempat ini, Mas? Kalau untuk sekarang kita masih satu produk aja jadi di sini, cuman insya Allah nanti kalau misalkan ini bertingkat mungkin akan buka cabang di tempat-tempat lain. Kalau untuk resep makanan ini diambil dari khas Sumatera Barat atau ada campuran dari luar, Pak? Ini khas Sumatera Barat dari Padang, tanah tinggi lah. Untuk makanan dan minuman yang paling favorit di tempat ini? Makanan yang paling favorit itu ada nasi goreng, pecel juga ada, terus minuman yang paling difavoritkan itu teh talua. Kalau untuk pemesanan itu lewat online ada juga atau hanya di tempat aja, Pak? Jadi kalau untuk pesanan itu kita ada dua, yang satu bisa pesan langsung, bisa langsung online, itu juga bisa. Kadang ada juga untuk makan di tempat. Kalau untuk tindakan promosi, ada nggak sih promosi yang dilakukan oleh tempat ini, Bang? Kalau untuk promosi mungkin ada setiap tahunnya. Kalau untuk promosian supaya ada peningkatan dalam perdagangan kan pasti ada, kayak harga dari ini turun atau gimana, atau ada bonus atau gimana gitu. Lapo Bukit Tinggi yang terletak di Rawabelong, Jakarta Barat, salah satu ikon kuliner di Sumatera Barat yang berada di Jakarta, terus memanjakan penikmat kuliner dengan hidangan khas daerah yang lezat, mulai dari ketupat pical yang gurih ditambah bumbu-bumbunya yang khas, hingga minuman teh talua yang terbuat dari telur ayam kampung dicampur teh bubuk dan diseduh dengan air panas. Tempat ini telah menjadi tujuan wajib bagi pecinta makanan lokal. Lapo Bukit Tinggi adalah wadah yang mempertahankan tradisi kuliner Sumatera Barat yang kaya dan merayakan cita rasa khas daerah.
Selamat siang, bersama saya Wildan Arifin. Hari ini saya sedang berada di Jakarta Timur, tepatnya di Pasar Pemeriam. Berikut laporan tentang kenaikan harga pangan yang terjadi saat ini. Simak videonya. Sekarang kenaikan harga pangan tuh apa aja ya Bu ya? Kalau untuk saat ini rata-rata sudah pada naik semua. Yang paling tinggi itu dari cabai. Cabai lumayan naik tingginya, naiknya terus dari bawang, tomat semua deh. Sudah rata pada naik. Ya, jadi agak meresahkan juga sih karena cabainya kan kebutuhan sehari-hari gitu. Iya harganya naik gitu. Kalau untuk dampak sendiri sebagai penjualnya yang Ibu rasakan apa Bu? Kalau untuk dampak sendiri ya pasarnya makin sepi, penjualan juga ya makin berkurang karena kan biasa orang ambil lebih banyak, ini makin sedikit aja. Terus untuk mensiasatinya tuh Ibu gimana? Untuk mensiasatinya supaya tetap bisa stabil ya seadanya saja kita beli jadi nggak kebuang ya gitu. Jadi, biasanya beli berapa kilo, ini dikurangin aja jadi nggak banyak kebuang jadi. Dalam beberapa minggu terakhir terjadi kenaikan harga yang signifikan. Para penjual kini dihadapkan pada tantangan serius dalam menjaga kelangsungan usaha mereka, seperti meningkatnya harga cabai dan bahan pangan lainnya. Hal ini dapat memberikan dampak langsung bagi penjual dan juga daya beli konsumen, serta menyulitkan masyarakat yang sudah merasakan tekanan ekonomi. Kenaikan harga pangan juga menciptakan tantangan baru bagi konsumen yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selamat sore, bersama saya Wildan Arifin. Hari ini saya berada di kawasan Blok M Square, tepatnya di Festival Sumara Khas Minang. Mari kita simak videonya. Bagaimana sih tanggapan Mbak tentang adanya event kuliner ini? Menurut saya senang ya, soalnya saya kan dari orang Padang juga, asal dari Minang juga. Jadi bagi saya yang kangen dengan kuliner masakannya bisa terobati dengan kesini. Kalau untuk kira-kira hidangan apa aja sih yang nanti Mbak mau rekomendasikan nih ke orang-orang? Kalau saya rencananya maunya yang kayak misalnya kayak martabak kubangnya, soalnya kan di tempat lain tuh jarang banget yang ada. Terus sama kerupuk lea sih namanya kalau bahasa kitanya, bahasa Padangnya. Kalau apa aja sih yang membuat event ini tuh unik gitu menurut Mbak? Kalau menurut saya uniknya karena ada acaranya ya, ada maksudnya kayak ada kegiatan, kalau saya lihat di posternya sih tadi kayak ada tarian ya, terus ada penyanyian juga gitu, jadi lengkap deh. Pada acara kuliner yang digelar di Blok M Square dari tanggal 16 sampai 19 November 2023, para pengunjung disuguhkan dengan ragam kuliner khas Padang yang menggugah selera. Dari rendang yang lezat hingga tambunsu yang menggoda, event ini menjadi surga bagi pecinta masakan Sumatera Barat. Beberapa stand kuliner khas Padang bersaing memperlihatkan keahlian memasak mereka, menampilkan keberagaman cita rasa, keunikan bumbu khas Minang, mulai dari masakan yang gurih hingga kuliner manis yang menggugah selera. Tidak hanya itu, para penjual juga menyajikan hidangan istimewa lain seperti sate Padang, nasi kapau hingga lamang tapai. Event kuliner ini juga diwarnai dengan pertunjukan seni budaya Minangkabau yaitu tari piring, dan juga persembahan lagu Padang yang menambah kesan tradisional pada acara yang penuh kenikmatan ini. Para pengunjung tidak hanya disuguhkan dengan sajian lezat, tetapi juga pengalaman budaya mendalam.
Selamat malam, bersama saya Wildan Skarifin. Hari ini saya berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Pasar Depok. Kita akan mengetahui bagaimana keadaan harga beras, terutama di Pasar Depok ini. Mari kita simak videonya. Kira-kira untuk harga beras ini ada kenaikan atau gimana, Bang? Kalau kenaikan beras dah lama, dah 10 tahun. Dah setahun dari kemarau kemarin itu. Kira-kira harga kenaikannya itu berapa ya, Bang, dari yang biasanya? Yang biasanya 7.000 sekarang udah 10.000. Berdampak nggak sih, Bang, sama daya pembeli minatnya? Enggak, karena dibeli juga itu dibutuhkan. Terus kalau untuk mensiasati dari harga kenaikan ini gimana, Bang, untuk penjualan sendiri? Eh, Gimana itu? Gimana, kayak misal ada yang diturunin kah harganya, atau misal dibelinya dikurangi gitu? Enggak, biasa aja. Biasa karena kebutuhan pokok itu selalu dibutuhkan. Peningkatan harga beras setahun belakangan ini telah memberikan dampak signifikan bagi para penjual. Salah satunya penjual beras yang ada di Pasar Depok, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Musim kemarau yang terjadi setahun terakhir ini menjadi faktor meningkatnya harga jual beras. Mereka dihadapkan dengan tantangan dalam menjaga daya beli konsumen dan menjaga kelangsungan usaha mereka. Pemerintah atau badan terkait diharapkan untuk dapat meredam kenaikan harga beras dan mendukung pelaku usaha kecil di pasar tradisional. Selamat sore pemirsa, dengan saya Wildan Skarifin. Hari ini saya berada di Jalan Raya Puncak, tepatnya di salah satu toko jajanan oleh-oleh khas Puncak. Mari kita simak videonya. Mbak, aku mau nanya dong, kalau tempat ini tuh sudah buka sejak kapan ya? Kalau di sini baru sih, baru sekitaran 7 bulanan. Terus kalau biasanya tempat ini tuh selalu rame nggak sih, atau hari tertentu aja? Ramenya paling Sabtu Minggu aja sih, kalau hari biasa jarang-jarang. Tempat ini buka dan tutupnya tuh sampai jam berapa ya? Kalau di sini ada yang 24 jam, tapi kalau yang ini cuma sampai jam 12 malam. Kalau untuk produk oleh-oleh yang paling diminati tuh apa aja ya? Kalau yang paling diminati paling kayak goreng-goreng gitu, sale pisang sama tempe bayam. Kalau untuk kisaran harga di tempat ini tuh berapa aja sih, Mbak? Paling murah itu 25.000 sih sampai 30.000. Wisatawan yang berkunjung ke Puncak Bogor kini dapat membawa pulang kenangan lezat dengan oleh-oleh khas daerah ini. Terkenal dengan keindahan alamnya, Puncak Bogor juga menyuguhkan ragam kuliner yang menggoda selera. Salah satu oleh-oleh yang paling diminati adalah sale pisang dengan rasa yang manis menjadi primadona bagi pengunjung. Sale pisang Puncak memberikan sentuhan khas dengan menggunakan pisang pilihan, memberikan variasi yang menarik bagi pecinta cemilan. Tak kalah menarik, keripik tempe dan keripik bayam yang renyah dan gurih juga menjadi favorit para pembeli. Selain itu, terdapat pilihan oleh-oleh unik berupa bolu talas, manisan dan asinan buah hingga singkong dan tape khas Bogor.